Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 10 Juli 2022 dengan judul Apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah-lembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan firman Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Allah akan menghormati nama itu dan akan memenuhi keperluanmu dari kekayaan kemurahan hati-Nya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikan-Nya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendak-Nya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 149 dan 150. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan
dan juga berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami di hari ini. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus setiap janji dalam firman Allah, melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan firman Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Curahkan hikmat pengetahuan sorga dan roh dedikasi bagi masing-masing mereka. Kami berdoa khusus untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Semua perizinan yang mereka butuhkan, Tuhan memberkati panitia, para tukang, material yang digunakan, agar dengan bantuan kuasa Tuhan, tepat pada waktunya, kedua bangunan ini selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. KKR, KPA, dan juga KKR yang akan berlangsung. Juga Tuhan memberkati pembicara dan setiap narasumber. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan juga berikan hikmat pengetahuan sorga untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.